Halo, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ardani Manuel Burjo Sinaga dengan NIM 124370137 dari anggota muda HMTA Palaco Setera 2025 dari Tambang Angkatan 2024. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya pada saat menjalani ekskursi ke PT Smelting Gersik. Di sini saya akan menceritakan perjalanan saya mulai dari keberangkatan, apa saja yang saya dapatkan di PT Smelting Gresik, dan saya juga pada saat ekskursi itu pergi ke PN Jogja. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan menceritakan tentang pengalaman saya. Pertama-tama itu kami melakukan untuk ekskursi kami ke PT Smelting Gersik ini mulai tanggal 2 Oktober sampai tanggal 5 Oktober. Nah, pada tanggal 2 Oktober kami tikumlah di ITERA di gedung C pada jam 9. Nah, di situ kami tikum, foto bersama dosen, bersama semua anggota yang ikut ekskursi, ada dari angkatan 22, 23 dan 24. Nah, di situ kami berfoto lah untuk dokumentasi ya gitu. Nah, untuk perjalanan kami dari ITERA ke PT Smelting Gersik itu memakan waktu 1 hari lah. Kami berangkat mulai jam 9 pagi sampai di sana sekitaran jam 9 pagi juga pada tanggal 3 Oktober. Nah, kami singgahlah di rumah makan. Rala deh. Kami sampai di sana pada jam 11 ya, jam 11. Terus kami singgah di rumah makan, dan setelah kami singgah di rumah makan itu pada saat kami singgah di rumah makan itu kami beres-beres lah, ganti baju, memakai sepatu safety, memakai rompi, dan memakai helm safety. Nah, itulah persiapan kami menuju ke PT Smelting Gersik itu. Nah, pada jam 12 kami berangkat ke PT Smelting Gersik itu dari rumah makan tempat kami singgah itu. Kami tidak langsung masuk ke PT itu, tapi kami menunggu di kantinnya gitu. Kami menunggu gara-gara untuk masuk ke PT untuk memulai acara kami ini diberitahukan setelah azan maghrib, tepat pada saat itu setelah Jumatan lah tepatnya, soalnya kami sampainya di situ pada hari Jumatnya. Di situ kami singgahlah di kantin, cerita-cerita kepada orang-orang yang kerja di sana gitu. Nah, pada jam 1 setelah Jumatan itu kami geraklah ke PT Smeltingnya itu. Kami disambutlah oleh apa ya namanya tuh, pemateri ya dari pemateri mereka. Nah, di situ kami nggak langsung mulai sih, soalnya kami menunggu dosen dulu, soalnya dosen agak telat lah boleh dibilang. Nah, di situ pematerinya ini adalah keluh kesahnya tentang miskomunikasi yang terjadi antara mereka gitu. Nah, setelah dosen sampai kami baru mulai dipaparkan materi tentang PT Smelting Gersik ini. Nah, yang saya dapat dari materi yang disampaikan bahwa PT Smelting Gersik ini berada di Jawa Timur, kini menangani 2 fasilitas peleburan tembaga utama yang vital bagi program hidrolisasi mineral Indonesia. PT Smelting ini adalah pabrik peleburan dan pemurnian tembaga pertama di Indonesia. Didirikan pada tahun 1996, PT Smelting ini merupakan usaha patungan dengan saham mayoritas dipengaruhi oleh PT Freeport sekitar 62,02%, dan sisanya
oleh Mitsubishi Materials sekitar 33,98%. Kapasitas oleh konstruknya saat ini mencapai 970 ton per tahun, sementara desain awal 382.000 ton per tahun. Smelter Mayer PT FI Smelter baru memiliki PT Freeport Indonesia yang dibangun sebagai smelter single line tembaga terbesar di dunia, melengkapi kapasitas oleh nasional. Keberadaan PT Smelting di Gresik didasarkan pada alasan strategis, terutama kedekatan dengan pabrik pupuk untuk menyalurkan produk sampingan asam sulfat, serta kedekatan dengan pelabuhan komersial dan ditunjang infrastruktur yang baik. Alasan strategis ini mengapa PT Smelter Gresik ini berada di Jawa Timur itu gara-gara kedekatan dari lokasinya dengan pabrik pupuk, supaya limbah yang dihasilkan dari proses smelting ini bisa diolah kembali untuk menyalurkan produk sampingan seperti asam sulfat. Produk dan kapasitas PT Smelting ini menghasilkan produk utama dan produk sampingan yang bernilai ekonomis tinggi. Produk utama dari PT Smelting ini adalah katoda tembaga, yaitu produk akhir utama dengan kemurnian 99,99% CU, memenuhi standar LME atau London Metal Exchange grade A. Produksi katoda ditargetkan 342.000 ton setiap tahunnya. Produksi sampingan dan kapasitasnya saat ini di PT Smelting itu ada berupa asam sulfat yang disalurkan ke pabrik pupuk di Gresik dengan kapasitas saat ini sekitar 1.200.000 ton per tahun. Desain awalnya itu 592.000 ton per tahun. Dan yang kedua itu ada truk tembaga yang digunakan untuk semen dan beton cor. Kapasitas saat ini berjumlah 970.000 ton per tahun. Dan yang ketiga itu ada gipsum yang digunakan sebagai bahan baku semen. Kapasitas saat ini di PT Smelter itu sekitar 55.000 ton per tahun. Dan yang keempat itu ada lumpur anoda yang dimana diolah lebih lanjut untuk pemurnian emas dan perak. Kapasitasnya saat ini sekitaran 2.400 ton per tahun. Lanjut setelah pemaparan kami diajak lah gitu berkeliling di PT Smelter ini. Pertama-tama kami diarahkan untuk menggunakan pakaian keselamatan itu, mulai dari helm safety, kacamata, masker, dan kami juga dikasih kayak baju-baju gitulah. Lanjut kami pergi mengelilingi atau mengelilingi PT Smelter ini. Pertama kami ada proses mendatangi proses pemurnian di PT Smelting ini yang menggunakan teknologi ISA atau ISAKite yang melibatkan sel refleks elektrolisis, yang dimana yang pertama itu anoda tembaga berasal dari proses peleburan dan konversi smelting and converting dengan kemurnian 99,4% CU.
Anoda ini masih mengandung pengotor seperti emas, perak, selenium, dan besi. Yang kedua ada proses elektrolisis. Anoda tembaga atau plat baja anoda tembaga dan plat baja tahan karat atau stainless steel start sheet dimasukkan ke dalam larutan elektrolit atau CuSO4 dan H2SO4 dan dan arus listrik dialirkan menyebabkan ion Cu2 positif dari anoda berpindah ke katoda atau plat baja dan menempel menjadi tembaga murni. Hasil dari proses kotoran berat termasuk logam mulia akan jatuh ke dasar menjadi slime anoda. Plat baja berfungsi sebagai katoda awal, tempat tumbuhnya tembaga murni dan digunakan berulang. Selanjutnya ada katoda akhir. Di katoda akhir ini setelah beberapa hari lapisan tembaga murni dilepas dari plat baja secara otomatis oleh mesin pengupas dan pencuci. Hasilnya adalah katoda tembaga murni atau Cu 99,99% yang siap dikirim ke pabrik kabel, elektrolit, dan logam lainnya. Dan yang terakhir itu adalah pengolahan slime anoda, yang dimana slime anoda dikumpulkan sebagai sumber logam berharga untuk diambil kandungan emas, perak, dan selenium. Ya seperti kandungan-kandungan yang berada di plat baja di awal gitu. PT Smelter Mayer PTFI dan dampak hidralisasi. Kembali lagi ke pemaparan, ada di saya ingat di pemaparan itu dikatakan ada PT Smelter kedua, Smelter Mayer milik PT FI, melengkapi fasilitas yang ada. Meskipun Smelter Mayer adalah fasilitas yang berbeda dan lebih baru, prinsip operasional sejalannya dengan semangat hidralisis yang diperkenalkan PT Smelting sejak 1996. Smelter Mayer dibangun untuk memproses sisa konsentrat PT FI dan juga dilengkapi dengan fasilitas pemurnian logam mulia atau PMR untuk mengolah lumpur anoda, memastikan seluruh rantai nilai tembaga dari tembaga PT FI berada di Indonesia. Saat ini Smelter Mayer sedang menghadapi kendala operasional tapi bersifat sementara akibat terputusnya pasokan konsentrat dari tambang di Papua atau PT Freeport di Papua. Untuk perjalanan di PT Smelter sekiranya segitu dulu. Setelah pemaparan selanjutnya, soalnya kami ada dua rombongan lagi tuh dipisahin. Pertama rombongan kami, kedua rombongan cutting itu. Setelah rombongan cutting balik, kami dilanjut ke dilanjut ke gedung utama mereka untuk dokumentasi gitulah. Di situ kami dokumentasi. Setelah itu lanjut ke bus. Kami balik ke bus gitu untuk melanjutkan perjalanan. Pada sekitar jam 4 atau jam 5 atau jam 6 sore itu kami pergilah ke hotel tempat kami menginap. Disitulah kami membersihkan diri, beristirahat, makan. Di situ kami diberilah waktu luang, waktu bebas gitu. Di situ kami pergi mana ya, jalan-jalan lah gitu. Dan diharuskan balik jam 11 untuk beristirahat dan akan dilanjutkan lagi jam 6 harus bangun jam 6 pagi
pada tanggal 4 Oktober untuk packing barang, makan, mandi, lain sebagainya gitu, untuk mengoptimalkan waktu agar bisa berangkat jam 8 untuk pergi ke UPN Jogja. Nah, lanjut pada jam 8 pagi itu kami berangkat dari hotel tempat kami menginap di Jawa Timur itu, langsung pergi ke UPN Jogja pada jam 8 pagi. Tibalah kami di UPN itu sekitar jam 1 atau jam 2 itu. Nah, setibanya kami di UPN itu kami disambut hangat oleh apa ya, oleh himpunan mereka lah gitu, yang kayak terus kami adalah disambut hangat oleh angkatan 24 mereka juga dari teknik pertambangan. Nah, kami disambut oleh himpunan mahasiswa teknik pertambangan UPN Veteran Yogyakarta. Di situ kami diajaklah Kahim bicara dengan Kahim, divisi Eskam berbicara dengan Eskam, terus angkatan 24-nya itu dibawa lah oleh angkatan 24 dari dari itu teknik pertambangan veteran UPN Veteran Yogyakarta itu. Kami diajaklah berkeliling kampusnya, ditunjukin lah itu apa namanya, gedung prodi mereka, prodi teknik pertambangan, prodi geologi, prodi rekayasa minyak dan gas, dan satu lagi ada itu prodi metalurgi, ya metalurgi. Nah, kami diajaklah berkeliling kampus mereka, ya intinya kami disambut hangat lah oleh mereka. Di situ kami berbincang-bincang banyak, mulai dari bicara tentang perkuliahan, tentang kader, gimana sih, terus bicara tentang ini Fish Company, bahwa mereka kalau di UPN Jogja itu katanya visit company mereka itu dilakukan oleh himpunan, dan yang bisa ikut itu adalah anggota himpunan. Nah, itu biayanya mereka itu dibantu oleh itu apa namanya, alumni. Nah, biayanya itu dibantu oleh alumni, dan yang mengikuti Fitch Company ini dibebani lah biaya perjalanan, tapi dibantu oleh alumni tersebut. Nah, dan kami setelah itu lanjut ngobrol-ngobrol tentang gimana sih perkuliahan itu, apa sih mata kuliah yang berat itu. Banyaklah yang diomongin dari kami sendiri dengan prodi teknik pertambangan UPN Veteran Yogyakarta angkatan 2024 mereka. Istilahnya kami disambut hangat oleh mereka, kami mendapatkan feedback yang baik dari mereka. Nah gitu. Setelah itu setelah berbincang-bincang pada jam 4 atau pada jam 5 atau jam 6 sore kami balik lah. Setelah selesailah kunjungan kami kepada himpunan mereka gitu, kami balik, kami pergi ke Jogja lah, ke kotanya itu apa sih namanya itu, lupa juga. Nah, di situ kami diberi waktu bebas buat entah beli oleh-oleh atau sekedar berjalan-jalan gitu. Nah, kami diberi waktu sekitaran 1 jam atau 2 jam. Setelah itu kami berangkatlah dari sana sekitaran jam 8 malam, masih pada tanggal 4 Oktober. Tibalah kami di ITERA pada tanggal 5 Oktober di jam 10 lah atau jam 11 itu. Bukan deh.
jam 21 jam 1 lah tibalah kami di Tera. Di situ kami di volunteer lah supaya tidak ada barang yang ketinggalan gitu. Nah, sudah setelah itu kami balik ke kos menyudahi perjalanan ekskursi. Oke, sekian dari saya tentang perjalanan ekskursi ke PT Smelter dan UPN Yogyakarta. Jika ada salah kata, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Saya Hardani Immanuel Burjo Sinaga pamit undur diri. Sekian.